Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mata kuliah literasi digital, yaitu tentang new media dan privacy atau media baru dan privasi. Baik, agenda kita adalah yang pertama, apa definisi dari new media, kemudian ciri-ciri new media, media sosial dan demokrasi, dan juga bagaimana yang disebut sebagai batasan privasi. Nah, ini adalah definisi new media atau media baru. Apa sih yang disebut sebagai new media atau media baru? Jadi istilah new media ini merupakan dampak dari kemunculan teknologi digital seperti komputer dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Media baru atau new media itu merupakan media yang memungkinkan adanya interaksi antara manusia dengan komputer dan internet seperti online forum, blog, social network, web, dan lain-lain yang menggunakan komputer sebagai medianya. Ini adalah definisi pertama kali. Namun saat ini new media tidak hanya melibatkan perangkat komputer, tetapi bisa juga smartphone atau handphone pintar ya. Nah, kemudian media baru ini digunakan juga untuk menyampaikan informasi baru yang berbeda dengan cara yang berbeda dengan media lama atau konvensional. Contoh media lama atau konvensional itu seperti media elektronik, contohnya radio, televisi, dan juga media cetak, contohnya seperti koran dan majalah. Nah, dalam media baru, manusia membutuhkan internet dan gadget atau gawai untuk dapat mengakses informasi-informasi yang ada dalam new media. Apa ciri-ciri utama dari new media? Dikutip dari McQuill tahun 2010, ciri-ciri new media yang pertama adalah terciptanya ruang sosial baru melalui media sosial sebagai mediumnya. Jadi, apabila dulu kita harus bertemu secara langsung atau kita harus melakukan panggilan telepon untuk dapat menciptakan interaksi atau menciptakan komunitas, sekarang dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Telegram, sosial media yang lain, kita bisa menciptakan ruang sosial baru, yaitu melalui grup, ya, grup di kelas, grup keluarga, grup alumni. Sekarang semua bisa terjangkau melalui sosial media. Nah, yang kedua, mampu memberikan referensi yang lebih luas kepada penggunanya. Apabila dulu pada era media konvensional, misalkan orang ingin menggali informasi harus datang ke perpustakaan atau harus beli koran, berlangganan koran cetak. Saat ini dengan adanya new media, kita bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi, misalkan ibu-ibu rumah tangga mengakses info atau informasi tentang parenting, cukup buka Instagram, follow dokter-dokter anak misalnya. Nah, berbagai informasi bisa didapatkan dengan mudah dan referensinya juga banyak sekali. Yang ketiga, adanya otonomi dan kebebasan untuk menyebarkan informasi. Jadi, selama informasi yang kita sebarkan itu misalkan bermanfaat bagi orang lain dan itu bisa menambah informasi, menambah wawasan, misalkan kita dengan bebas saja bisa share ke grup atau melalui status dan lain-lain. Yang keempat, dapat memberikan kesenangan atau hiburan bagi penggunanya. Kalau Anda misalnya menghabiskan waktu luang, mungkin dengan membuka media sosial kita bisa terhibur dengan menonton konten-konten hiburan. Yang kelima, adanya privasi dan personalisasi dalam setiap penggunaan media. Sehingga apabila misalkan ada informasi yang tidak kita butuhkan atau mungkin ada orang asing ya, nah itu bisa kita setting privasinya dengan pengaturan setting tertentu di dalam media sosialnya sehingga tidak dengan mudah kita dihubungi oleh orang asing.
Ciri lainnya, menurut Logan tahun 2010, media baru dicirikan sebagai teknologi digital yang sangat interaktif dalam penggunaannya. Jadi, new media itu sangat mudah diproses, disimpan, diubah, diambil atau diunduh, dicari, dan juga diakses. Nah, secara konseptual, new media mempunyai sudut pandang sebagai proses budaya yang mencerminkan transformasi atau nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Jadi, yang dulunya mungkin dengan adanya media konvensional itu bersifat statis. Nah, dengan berbagai bentuk new media seperti Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok. Nah, itu kita lebih mudah menjadi menggali informasi dan juga menjalin komunikasi, hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Lalu media sosial dan demokrasi, bagaimana hubungan antara keduanya? Nah, definisi media sosial adalah jaringan sosial daring, teknologi dan metode yang memungkinkan orang-orang berbagi konten, opini, informasi, dan gagasan, baik dalam bentuk teks ya, misalnya di WhatsApp, di platform X, gambar misalnya di Instagram, audio maupun video. Nah, fitur-fitur serta aksesibilitas media sosial ini memudahkan selama terhubung dengan koneksi internet dimanapun dan kapanpun. Media sosial menjadi menarik karena memiliki keistimewaan. Yang pertama, kemampuan untuk memfasilitasi interaksi dua arah dengan sejumlah besar orang pada waktu yang sama. Kita memungkinkan untuk melakukan sambungan panggilan dengan banyak orang dalam satu platform media sosial tertentu. Kalau dulu mungkin orang harus menggunakan teknologi Skype untuk bisa terhubung. Tapi sekarang tidak hanya Skype, ada banyak sekali platform gitu ya. Misalkan ketika kita kuliah di saat pandemi, kita tidak bisa bertemu dengan langsung, tetapi kita bisa tetap berinteraksi dengan banyak orang, satu kelas dengan sejumlah mahasiswa yang banyak melalui platform Zoom misalnya. Nah, kemudian penggunanya terkoneksi satu sama lain secara langsung tanpa perantara yang mengendalikan konten. Artinya, kita bisa langsung terhubung dengan sasaran pembaca kita atau misalnya dengan kawan kita, dengan orang yang kita ajak komunikasi tanpa perlu sambungan dari operator. Nah, kemudian situs-situs media sosial ini menjadi cepat populer karena setiap orang bebas untuk bergabung dan juga beberapa di antaranya dapat kita install, dapat kita unduh secara gratis. Kalaupun ada yang berbayar, pasti itu adalah fitur-fitur lanjutannya. Pada umumnya, media sosial itu bisa dengan mudah kita unduh di dalam smartphone kita atau di laptop kita. Nah, sekarang apa hubungannya media sosial dan demokrasi? Nah, demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berekspresi ini menjadi isu yang fundamental bagi demokrasi dan penting bagi media sosial. Hak atas kebebasan berekspresi ini juga dijamin oleh hukum ya dalam negara Indonesia. Ada pasalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat. Demokrasi juga telah memberikan ruang yang lebih luas dalam komunikasi manusia, kebebasan berekspresi, dan memberikan ruang bagi kita untuk mengakses berbagai informasi. Tidak ada aturannya apabila kita harus mengunduh sebuah informasi. Kita dengan bebas saja mengunduh sebuah informasi. Media sosial kemudian dirasa mampu menjadi instrumen bagi penguatan-penguatan fungsi politik. Nah, mendorong untuk nilai-nilai demokrasi itu terwujud dengan adanya partisipasi warga negara dalam politik. Misalnya dalam pemilu kemarin, nah cara efektif dalam berkampanye salah satunya adalah
dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan konten-konten yang menarik, yang dengan mudah diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, bahkan lebih jauh lagi, media sosial telah membuka tempat bagi masyarakat untuk terhubung, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam mengatur tata kelola pemerintahan negara. Misalnya, apabila harga beras naik, kenapa ya yang menyebabkan harga beras naik? Kita bisa dengan mudah mengakses informasinya di platform-platform media sosial, atau bahkan ketika kita melakukan kritik yang membangun bagi pemerintah. Bisa juga eh, disampaikan biasanya melalui media sosial asalkan ada data yang valid. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana media sosial itu kemudian berdampak pada regulasi atau perubahan yang ada di negara. Contohnya adalah TikTok, Bima ini ya, yang kontennya adalah alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Nah, ini yang merupakan kritik terhadap jalanan di Lampung yang kemudian viral di berbagai media sosial. Nah, dampak dari konten tersebut salah satunya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ada beberapa pejabat, salah satunya Kemendagri. Nah, ini juga kemudian menggelar rapat ya karena adanya kritik ini dan itu viral di media sosial. Jadi, kekuatan media sosial itu mampu membentuk regulasi atau bahkan mengubah kebijakan pemerintah. Nah, ini ya salah satunya sampai didatangi langsung oleh Presiden Jokowi. Nah, kemudian media sosial juga dapat menjadi ancaman demokrasi ya, apabila euforia masyarakat dalam menyampaikan pendapat, nah itu atau netizen ya dalam menyampaikan pendapat itu justru digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoax ya, atau informasi palsu yang dapat memicu permusuhan dan memecah belah. Misalnya pada saat kemarin pemilu banyak sekali hoax di media sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu diterapkan regulasi yang tepat untuk mengontrol bagaimana penggunaan media sosial dan pengaturannya supaya tidak menjadi ancaman bagi demokrasi. Literasi dan edukasi mengenai penggunaan media sosial ini harus secara bijak dan benar didorong ya kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah belah, kemudian tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu palsu atau hoax yang beredar di media sosial. Ini adalah rekap data isu hoax dalam pemilu 2024. Ada 203 isu hoax dengan total sebaran di berbagai platform ya, sebanyak 2.882 konten. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh hoax yang beredar di media sosial. Contoh, nah yang paling berbahaya adalah hoax yang terkait dengan aplikasi tertentu yang itu kemudian bisa berdampak pada diretasnya data pribadi kita. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkah regulasi yang dilakukan untuk menjaga ruang digital kita di tengah banjirnya disinformasi atau hoax ini. Nah, ini ya contoh eh, beberapa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melawan hoax, tentunya pada saat pemilu kemarin. Nah, kemudian dalam bersosial media kita juga membutuhkan privasi ya. Apa itu batasan privasi? Batasan privasi itu diperlukan sebagai acuan untuk membedakan mana informasi yang bersifat pribadi dan mana informasi yang boleh diumumkan atau boleh dikonsumsi oleh publik. Nah, batasan privasi diistilahkan dalam dua hal. Yang pertama, batasan kolektif. Informasi itu bisa menjadi milik publik.
Jadi manusia atau netizen ya boleh mengomentari, boleh merepost ya dan sebagainya karena itu adalah informasi yang bersifat kolektif. Dan yang kedua ada batasan personal, artinya informasi itu hanya milik pribadi sehingga tidak layak kita posting atau tidak layak kita share ya karena informasi itu milik pribadi. Ada beberapa karakteristik aturan privasi. Yang pertama berdasarkan batasan gender. Misalnya apa hal-hal yang merupakan privasi bagi perempuan atau apa hal-hal yang merupakan privasi bagi laki-laki. Ya, kemudian budaya, bagaimana misalnya orang Indonesia itu yang dianggap tidak sopan dan dianggap melecehkan itu bagaimana. Nah, kemudian motivasional, kontekstual, risiko maupun keuntungan. Jadi, bagaimana kita melihat kalau kita memposting ini kira-kira bagaimana risikonya. Konteksnya saat ini keadaan di Indonesia seperti apa? Apakah jangan-jangan ketika saya share informasi yang seperti ini malah itu menjadi bumerang bagi kita karena kita belum tentu mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Nah, jadi kita harus berpikir dua kali sebelum kita share dan juga kita harus mengerti bagaimana yang disebut sebagai privasi dan bukan. Oke, kemudian keamanan dan privasi dalam bermedia sosial. Tentu saja, dalam menggunakan media sosial, kita terdampak resiko ya, yang salah satunya ketika kita oversharing atau terlalu mengekspos kehidupan pribadi kita yang seharusnya itu privasi, bisa jadi itu malah berdampak negatif bagi kita. Misalnya data-data pribadi ya, itu bisa berdampak misalnya kemudian kalau data pribadi kita dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya didaftarkan pinjol, kemudian kita ditagih-tagih padahal kita tidak terlibat dalam pinjol itu misalnya. Atau misalnya foto-foto kita kemudian dimanfaatkan oleh orang lain sebagai konten-konten yang tidak bertanggung jawab misalnya. Sehingga banyak orang khawatir dalam menggunakan media sosial dan informasi atau data pribadinya tanpa izin. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan keamanan dalam bermedia sosial yaitu dengan pengaturan privasi, keamanan kata sandi, dan juga pengaturan lokasi. Jangan sampai kemudian apa yang kita bagikan itu kemudian menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang new media atau media baru dan privasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.